Lalu sejauh mana transisi ke kendaraan listrik bisa menjadi tameng di tengah gejolak energi global dan seberapa siapkah Indonesia menghadapi lonjakan permintaan energi seiring meningkatnya adopsi kendaraan listrik? Kita akan membahas lebih dalam bersama Rahmat Kaimuddin, Deputi Bidang Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Pak Rahmat, selamat pagi menjelang siang. Pagi, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik ya, tentunya seperti kondisi geopolitik yang kita harapkan bisa lebih baik ya. Nah, di tengah gejolak energi akibat konflik ini dan juga percepatan transisi energi, bagaimana Bapak melihat peran adopsi kendaraan listrik di Indonesia saat ini? Ya, tentunya adopsi kendaraan listrik ini adalah suatu cara strategis ya buat kita untuk menjaga ketahanan energi kita. Sebenarnya dari pemerintah Indonesia sendiri sejak 2019 telah mencanangkan program percepatan adopsi kendaraan listrik. Karena memang untuk kondisi Indonesia sendiri kan hari ini BBM ini kira-kira sekitar 50% diimpor. Ya. 50% diimpor, tentunya juga itu pun setelah kita tambahkan biofuel. Ya. Sementara kalau untuk listriknya itu hampir semua feedstock untuk listrik itu adalah domestik. Jadi kalau kita pakai BBM tentunya itu ada bagian dari imported energy, tapi kalau kita pakai listrik itu domestik. Oke, ya bagaimanapun Indonesia masih menjadi negara net importer minyak ya. Dengan percepatan adopsi kendaraan listrik, hitung-hitungannya ini potensi pengurangan konsumsi BBM ini seperti apa, Pak? Iya, jadi kalau kita lihat mungkin gini, intinya saat ini kan sudah ada stok kendaraan di Indonesia. Jadi ada pengguna mobil yang saat ini udah ada di jalan gitu ya, dan motor. Kira-kira kalau mobil itu sekitar 20-an juta ya, motor itu 120-130 juta. Nah hari ini mereka tentunya menggunakan BBM. Nah kendaraan listrik ini kalau misalnya dijual ya pasti baru ya. Jadi ini flow yang baru. Setiap kendaraan, hitung-hitungan kasar kami ya. Jadi biasanya mobil kalau digunakan secara normal itu sekitar 15.000 kilo lah setahun ya. Itu mungkin butuh sekitar 1.500 liter bensin per tahunnya. Nah, kalau misalnya setiap mobil yang berubah itu sekitar 1.500 liter tidak kita butuhkan lagi. Kalau misalnya motor itu kira-kira 1/5-nya. Jadi setiap motor yang berubah jadi listrik itu berarti hemat 300 liter BBM. Nah tinggal nanti tentunya itu akan terkonversi ke energi listrik. Jauh lebih efisien ya? Tentunya jauh lebih efisien karena sebenarnya teknologi listrik dan combustion engine yang menggunakan BBM ini secara fundamental berbeda. Dan ini juga sejalan dengan minat kendaraan listrik. Kalau kita lihat pangsa pasarnya ini di 2023 saja, ini kan 1, sekian persen ya, 1,7%. Lalu meningkat begitu tajam di awal tahun ini, sudah double digit 15%. Nah, apakah memang lonjakan ini didorong oleh tren saja, atau memang masyarakat ini sudah mulai melek melihat bahwa kendaraan EV ini memang lebih irit dibandingkan penggunaan BBM non subsidi? Saya pikir faktornya cukup banyak ya. Jadi kalau kita lihat pertama kali EV itu masuk itu di 2020 itu penjualannya sekitar 100. Terus tahun 2021 jadi sekitar 600-an. Jadi 10.000 2022, 17.000 2023 yang 1,7% itu. Di 2025 udah 100.000. Faktor-faktornya pertama sih intinya apakah ada produknya dulu. Nah, jadi begitu ada produk, harganya terjangkau, masuk akal buat masyarakat, itu juga menjadi faktor untuk kenapa banyak yang sudah mulai tertarik. Kalau misalnya dulu di awal-awal 3-4 tahun yang lalu pilihan kan nggak banyak, mungkin dianggap harganya juga cukup tinggi. Hari ini kalau kita lihat di mana-mana ya ada pameran mobil, banyak gitu. Dan memang ini juga kita lihat sebagai salah satu tren dunia juga. Plus karena sudah mulai banyak penggunanya, sampai Februari mungkin penjualan mobil ini sekitar 200 ribuan. Jadi sudah banyak testimoni juga. Sudah banyak yang wah ini enak nih pakai ini hemat gitu dan sebagainya ya.
Jadi saya pikir itulah yang biasanya saling memperkuat ya. Jadi terlepas insentif kendaraan EV di awal tahun ini sudah diberhentikan, pertumbuhannya juga masih terlihat signifikan begitu ya Pak? Ya, jadi mungkin kita juga perlu sedikit jelaskan bahwa ada beberapa jenis insentif ya yang kita bisa bilang. Yang pertama ada preferential tax treatment, ya tarifnya beda gitu ya. Pajaknya ada yang misalnya kalau EV 0% gitu. Untuk PPNBM. Kalau LCGC 3% misalnya. Itu masih ada sampai sekarang. Nah, tapi yang dulu waktu itu kita ada beberapa program yang secara umum misalnya begini. Kalau mobil import itu harusnya bayar bea masuk. Kalau tapi 2024 2025 boleh import tanpa bea masuk selama mereka janji bikin pabrik atau berproduksi di Indonesia. Itu yang kita hentikan. Kenapa kita hentikan? Karena pabriknya harusnya sudah ada di Indonesia gitu. Jadi sudah tidak relevan lagi program tersebut. Gitu. Oke. Dan kemudian ada wacana bahwa insentif kendaraan EV ini akan kembali diaktifkan dengan situasi tadi ya, konflik geopolitik global, gejolak energi, ketidakpastian BBM. Apakah ini akan makin mendorong percepatan adopsi kendaraan EV? Anda lihat? Ya, secara umum insentif itu bisa diberikan dengan bentuk fiskal maupun non fiskal ya. Dari sisi harga tadi yang saya sampaikan, harga EV ini sudah cukup kompetitif ya. Apa mau ditambah lagi itu terserah kebijakan pemerintah, Kemenkyu dan kementerian yang lain. Ada juga beberapa hal yang kita lihat yang berpotensi untuk meningkatkan adopsi dalam bentuk non fiskal. Contohnya yang kita lihat di Jakarta ini yang cukup sukses itu adalah kebijakan bebas ganjil genap misalnya. Kalau di negara lain itu juga diberlakukan dalam bentuk low emission zone. Jadi ada suatu zona di mana yang boleh ke situ itu hanya kendaraan umum sama kendaraan yang tidak berpolusi. Nah, ini dalam hal ini tentunya kendaraan listrik ini termasuk di dalamnya. Nah, ini mungkin lagi kita juga lihat apakah ada peluang-peluang itu, tapi tentunya jangan yang mengganggu ini mobilitas masyarakat. Oke, tadi kita juga sudah membahas soal kebijakan. Nah, kalau dari sisi ekosistemnya Pak, seperti apa update-nya, progresnya dari infrastruktur, kemudian teknologi dalam ekosistem EV ini sejauh ini yang ada di Indonesia? Iya, jadi ekosistem itu mungkin saya bisa bagi dua lah ya secara umum. Yang pertama, ada nggak produknya? Dan produknya itu tentunya pabrik ada apa nggak? Jadi mungkin sekalian saya laporkan ke Mbak Ellen dan teman-teman. Tahun 2026 ini kita akan punya sekitar pabrik-pabrik ya yang memproduksi sekitar 400.000 mobil listrik misalnya. Kalau motor listrik jumlahnya lebih banyak lagi sebenarnya kan, pabrikannya juga cukup banyak. Itu satu. Nah, yang kedua tentunya ekosistem yang selanjutnya adalah dealer-dealer. Jadi pabrikan ini juga mereka sedang membangun banyak dealer di berbagai kota. Karena kalau orang beli tentunya dia pengen tahu bisa diperbaiki di mana, dan itu butuh jaringan dealership. Dan yang selanjutnya lagi yang tentunya tidak kalah pentingnya adalah bisa ngisi energinya, bisa, ada nggak gitu ya. SPKLU-nya ya? Nah, sebenarnya ini kalau untuk mobil listrik itu tidak harus ke SPKLU untuk mengisi. Jadi pertama kita lihat dulu listrik Indonesia ada apa enggak. Ya, kita tahu di Indonesia itu sebenarnya kita tidak ada kekurangan listrik. Ya, jadi kalau Mbak Ellen mau beli AC ya bisa kan langsung colok gitu ya. Rumah kita itu sebenarnya adalah SPKLU mandiri. Ini sekaligus saya suka sampaikan ke teman-teman juga. Kalau rumahnya itu sudah punya sekitar 2.200 volt ampere atau 2.200 watt, sebenarnya udah bisa colok di situ gitu. Rumahnya udah bisa dipakai untuk ngisi. SPKLU itu dibutuhkan terutama jika misalnya kita harus keluar jauh, keluar kota gitu, atau perjalanan yang tidak sempat nge-charge, barulah di situ SPKLU itu menjadi penting gitu. Oke, jadi dari sisi keandalan pasokan listrik kita sudah ready nih Pak? Kita punya banyak. Oke, baik. Nah, tadi Bapak juga menyebutkan bahwa kapasitas produksi juga akan diperluas, akan diperbanyak. Nah, bagaimana juga menjaga agar pertumbuhan industri ini bisa inline, tetap sejalan dengan permintaan? Iya, jadi tadi mungkin kita lihat marketnya ya. Jadi market tahun 2025 itu sekitar 104.000 lah kira-kira ya. 104.000.
Jadi kalau dibandingkan kapasitasnya yang 400.000 ini masih cukup ini ya, masih cukup longgar gitu ya. Iya. Kemudian di tahun 2026 ini Januari Februari kira-kira 22.000 penjualan 2 bulan. Jadi kalau dikali 6 ya bisa 150 sampai 200.000. Ini berarti masih ada juga. Dan saya bayangkan juga kalau kita lihat lagi bahwa kalau teman-teman itu pabrikan itu melihat bahwa demand-nya naik, mereka biasanya akan melakukan ekspansi. Di luar itu, Mbak Ellen, sebenarnya pabrikan otomotif Indonesia itu punya kapasitas yang lebih besar lagi, total ya, combustion engine ya, itu sekitar 2 juta kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya pabrikan-pabrikan incumbent kita yang hari ini memproduksi combustion engine, ICE, itu mau merubah sebagian kapasitas produksinya menjadi EV, kapasitas kita akan jauh lebih besar lagi. Oke, Gitu. dan kebetulan juga di hari ini Presiden Prabowo juga akan meresmikan pabrik kendaraan listrik di Magelang ya. Bisa dijelaskan nih informasinya seperti apa nih Pak? Ya, saya juga baru dengar-dengar aja ya. Iya, Jadi yang saya tahu bahwa ya kebetulan di Magelang ini ada pabrikan sebenarnya ini truk dan bus ya, komersil gitu ya, mau diresmikan dan mereknya merek Indonesia. Jadi ini sebenarnya peluang dan menunjukkan juga bahwa pasar kendaraan listrik ini berubah dari tradisional combustion engine menjadi EV ini sudah mulai sudah mulai menjadi lokal gitu. Sejauh mana sih sebetulnya peran elektrifikasi transportasi umum dalam ekosistem ini? Apakah kita juga memang sudah sejalan nih dengan upaya pemerintah untuk bisa mengelektrifikasi seluruh transportasi ya? Walaupun memang sekarang kan lebih banyak kendaraan pribadi nih yang udah lebih banyak terelektrifikasi. Ya, sebenarnya sih enggak juga. Tapi memang pertama kalau kita lihat kendaraan umum. Kendaraan umum itu ada yang berbasis rel misalnya ya. Rata-rata itu yang berbasis rel itu sudah berbasis listrik juga. KRL, MRT, LRT itu kan berbasis listrik. Jadi dia sudah sejalannya. Bahkan kereta cepat dan sebagainya itu kan listrik. Itu satu. Nah, kemudian untuk bis. Kebetulan kita di Jakarta, Transjakarta itu sudah punya roadmap ya. Jadi dia mau tahun 2029 itu semua Transjakarta itu udah listrik. Dan sudah ratusan bisnya itu mulai diremajakan dengan kendaraan listrik. Jadi ke depan TJ ini kalau mau bikin, mau membeli gitu ya, dia akan menggunakan kendaraan listrik. Nah kita tentunya berharap teman-teman yang lain, Pemda-Pemda yang lain juga ikut ya. Terus kalau kita lihat juga dari kendaraan semi private tapi public ya, seperti taksi misalnya, ini juga sudah cukup banyak ya kendaraan-kendaraan listrik yang digunakan. Jadi memang ini bareng-bareng. Intinya selama barangnya ada, infrastrukturnya baik, saya pikir ke depan akan. Jadi ini yang perlu diluruskan ya bahwa transportasi umum ini elektrifikasinya sudah begitu masif nih sudah cukup dibandingkan kendaraan pribadi gitu. Mix lah ya. Iya. Nah, bagaimana dengan sektor logistik ini kan mobilitasnya juga cukup tinggi. Sejauh mana sih perusahaan-perusahaan juga terlibat dalam percepatan ekosistem kendaraan EV ini dan inisiatif apa sebetulnya yang diperlukan? Ya, memang ini menjadi PR untuk logistik ya, heavy duty vehicles. Gitu. Kenapa ini menjadi berbeda dengan yang passenger atau taksi ya? Karena kalau passenger atau taksi penggunaannya passenger terutama penggunaannya itu rata-rata nggak butuh energi yang terlalu besar. Jadi kalau energinya nggak terlalu besar, baterainya nggak terlalu besar. Kalau heavy duty biasanya butuh baterai yang besar sehingga harganya pun jadi mahal. Nah ini sesuatu yang saat ini kita sedang duduk bareng bersama teman-teman think tanks dan juga industri. Bagaimana caranya kita bisa satu menyediakan atau mempelajari sukses kita di yang passenger ke yang heavy duty. Intinya tadi ekosistemnya harus ada, barangnya ada apa enggak, pabrikannya, gitu kan. Kemudian kita harus lihat perilakunya, apakah kita harus menyediakan fast charging di beberapa titik, gitu kan. Karena mungkin di rest area belum tentu bisa dimasukin truk tuh chargingnya kan, berarti kan harus ada charging khusus tuh buat truk misalnya. Titiknya di mana saja dan hal-hal seperti itu yang kita perlu pikirkan. Jadi memang ini satu PR buat ekosistem kita agar memastikan itu. Cuman memang kita mulai lihat di beberapa tempat solusi-solusinya mulai ada. Oke, solusi-solusinya sudah mulai ada begitu ya. Semakin menarik perbincangan kita, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Nusantara Economic Update akan kembali sesaat lagi.
Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Update, dialog segmen Industri 360, kita lanjutkan kembali. Pak Rahmat, tadi kan kita berbicara terkait kewajiban untuk produsen-produsen luar negeri dalam membangun pabrikan di domestik kita. Ini kan juga memerlukan TKDN, begitu ya, sekitar 40% kalau tidak salah. Sejauh ini sudah berapa banyak di perusahaan yang comply dan seperti apa progresnya? Ya, jadi memang strategi kita adalah kita tidak ingin pengguna masyarakat kita pakai mobil listrik, motor listrik, tapi semuanya import, gitu kan. Kalau tadinya impor BBM, sekarang jadi import mobil, gitu kan. Paling nggak harus ada value added di Indonesia. Nah, jadi saat ini kita memang mewajibkan sejak tahun 2026 itu, 1 Januari itu sebenarnya sudah impor tanpa bea masuk itu sudah tidak boleh lagi. Dan akan kalau begitu import dikenakan biaya masuk, dikenakan pajak, jadi biayanya akan lebih tinggi. Nah, untuk mendapatkan itu mereka harus mencapai TKDN hari ini tahun 2026 itu adalah 40%. Jadi assembly atau R&D dan beberapa komponen gitu ya. Mulai tahun depan itu menjadi 60% persyaratan TKDN-nya. Di situ kemungkinan dia harus punya semacam value added di baterai misalnya dan beberapa komponen lainnya. Dan sampai kalau nggak salah sampai 2030 akan naik lagi menjadi 80%. Jadi strategi pendalaman industri kita memang lewat TKDN tadi dibuat secara bertahap, bertingkat dan berlanjut gitu. Oke, bertahap ya 40% sekarang, nanti tahun depan 60%, 80% itu beberapa tahun lagi? Kalau nggak salah 2030. 2030 ya. Nah, dari sisi hulu kan juga Indonesia mengembangkan komoditas-komoditas seperti nikel, timah, koper, ini kan yang memang mendukung dalam komoditas untuk pengembangan baterai EV-nya. Nah, sejauh ini seperti apa, Pak? Ya, saat ini kita udah lihat macam-macam ya. Jadi dari kalau EV itu butuh baterai, butuh motor. Ya. Kalau motor itu pasti butuh tembaga, kabelnya kan. Kebutuhan tembaganya tinggi. Kita punya banyak sekali tambang-tambang tembaga, sekarang udah dibuat smelternya. Jadi ke depan mungkin tentu kita dorong tembaga kita ini bisa juga digunakan. Yang kedua dari sisi baterai. Baterai ini ada dua yang populer ya, baterai chemistry-nya ya. Pakai itu yang pakai nikel atau yang pakai iron atau pakai besi. Ini dua-duanya juga kita sudah punya ininya ya. Ada produsen baterai pack-nya, katodanya dan sebagainya. Jadi ya seperti ibarat main puzzle ya. Potongan-potongannya ini sudah mulai. Tapi tentunya ini semua akan bisa menjadi baik ya, menjadi cantik jika pasar Indonesia itu vibrant. Jadi kalau masyarakat Indonesia itu menyukai dan membeli produk-produk ini. Dan tentunya harapan kita kalau pasar domestiknya baik, ini juga bisa menjadi komoditas ekspor kita juga ke negara-negara lain. Nah, ngomongin soal demand ya Pak, sebetulnya faktor apa sih yang paling menentukan demand kendaraan EV di dalam negeri di Indonesia ini selain insentif tentunya? Secara umum sebenarnya adalah harga. Jadi harganya dan produknya itu cocok gitu ya. Jadi waktu itu kita perhatikan mobil apa sih yang paling laku di Indonesia misalnya. Oh, orang Indonesia itu kalau harga segini biasanya pengennya yang 7 seat gitu ya. MPV lah. Kalau mau yang lain yang top juga yang city car tapi harganya harus segini gitu. Nah, pada saat produk-produk itu mulai bermunculan dan harganya masuk ke range itu terlihatlah seperti mulai naik gitu ya. Nah, selanjutnya tentunya kita harus memberikan ketenangan bahwa oh ini bisa di charge gitu kan, ini bisa kalau rusak bisa diperbaiki dan sebagainya. Jadi dan terutama tentunya orang sekarang udah melihat juga banyak sekali pemakai di sosial media saya baca juga mereka menikmati ternyata pakainya juga nggak susah-susah amat. Jadi kekhawatiran mereka itu ternyata tidak berdasar gitu ya, masih bisa mereka handle. Mungkin ada perubahan sedikit, gaya hidup harus rajin ngecharge dan sebagainya. Tapi mereka merasakan manfaatnya, bahwa bahkan dari biaya energinya bisa turun 75-80% gitu. Kalau fasilitas SPKLU ini seperti apa Pak? Karena kan banyak juga yang beranggapan wah fasilitas SPKLU ini lebih banyak terkonsentrasi tuh di kota-kota besar, di Pulau Jawa nih, di luar-luar Pulau Jawa ini masih cukup tertinggal. Nah, roadmap pengembangan ke depannya seperti apa Pak? Iya, jadi tentunya memang SPKLU itu mengikuti di mana demand-nya mobilnya ya. Jadi pertama saya mau sampaikan lagi bahwa
Indonesia itu listriknya, konektivitas listriknya itu, electrification ratio-nya itu 99,8%. Jadi hampir semua rumah itu ada listrik. Dan kalau misalnya diatur dengan baik, sebenarnya bisa colok di rumah. Itu satu. Nah, SPKLU itu dibutuhkan untuk ya sebagai backup lah ya. Hari ini pemerintah hadir lewat BUMN, PLN dalam hal ini, kita taruh di berbagai tempat-tempat. Misalnya contoh di kantor-kantor PLN, kan kantor-kantor PLN ada di pelosok gitu ya, sampai pelosok-pelosok ada gardu-gardunya mereka. Kemudian kita juga bikin di rest area. Trans Jawa itu hari ini setiap 20-an kilo ada SPKLU, fast charging. Tentunya di tempat-tempat umum juga di Jakarta juga dan sebagainya. Dan memang kelihatan hari ini awalnya fokus di kota besar. Karena penjualannya memang hari ini masih banyak di sini. Ke depan bayangan saya begitu penggunanya ini sudah mulai menyebar, SPKLU ini kan boleh juga dilakukan oleh swasta ya. Teman-teman swasta ini juga tentunya akan melihat ada peluang bisnis di sini, mereka juga tentunya akan tertarik untuk menyediakan. Jadi ini akan bergulir lah ke depan. Jadi apa strateginya Pak untuk bisa meningkatkan penjualan kendaraan EV di luar kota-kota besar di luar Pulau Jawa ini? Ya, sebenarnya dari kami di pemerintah kan hanya bisa menghimbau dan menyediakan regulasi ya. Jadi kita melakukan banyak edukasi, sekaligus juga menyampaikan manfaat-manfaatnya. Ke depan sebenarnya juga mengingatkan juga bahwa kekhawatiran mengenai charging dan sebagainya itu mungkin bisa ditanggulangi gitu. SPKLU-nya ada dan atau rumah kita juga sebenarnya bisa dijadikan tempat untuk mengisi energi. Dan juga ada yang beranggapan bahwa saat ini kan memang listrik kita masih bergantung pada energi fosil. Apakah ini jadinya percepatan kendaraan listrik ini hanya memindahkan konsumsi BBM ke listrik saja nih untuk chargingnya ini? Pandangan Bapak seperti apa? Itu betul. Jadi dari BBM pindah ke listrik. Nah, kalau listrik sumbernya bisa macam-macam. Jadi tentunya ada efisiensi energi di situ karena kendaraan listrik itu lebih efisien untuk menggerakkan sesuatu. Yang kedua, kebetulan kalau pakai BBM terus berarti pakai energi impor. Kalau pakai listrik ini energi domestik. Dari sisi lingkungannya juga sebenarnya kalau pakai BBM ya pasti fosil terus. Kalau pakai listrik ke depan kita juga sudah ada beberapa strategi untuk menambah dalam energi mix kita ya, electricity mix kita menambah banyak sekali renewable. Jadi ya ini beberapa hal yang harus kita lakukan. Oke, kita juga mungkin melihat ya Pak untuk daya tarik investasi di ekosistem EV ini sudah seberapa menarik sih sebenarnya, seberapa seksi sih Indonesia saat ini? Iya, kalau saya sih lihatnya dari pengalaman kita beberapa tahun terakhir, awalnya investor mobil listrik ya itu relatif terbatas, sangat sedikit. Tapi di akhir tahun 2025, saya pakai ini ya, saya lihat top 20 global players yang main EV gitu ya di dunia. Berapa persen sih gitu ya? Tahun 2022-2023, hanya yang ada di Indonesia itu hanya memiliki market share sekitar 12%. Tapi hari ini mungkin udah memegang sekitar 65%. Jadi pemain-pemain dunia ini sudah pada berdatangan di Indonesia ya. 2/3 dari penguasa pasar EV dunia itu sudah hadir dan punya kapasitas produksi di Indonesia. Oke, dan ke depan kalau kita lihat juga nih Pak, apakah Indonesia nih artinya sudah siap ready untuk transisi full ke EV atau sebetulnya kita ini sekarang udah di tahap yang mana? Ya kalau dari sisi kemampuan, bayangan saya kita sudah ready. Tinggal bagaimana caranya kita meyakinkan masyarakat ya. Tadi saya cerita bahwa faktanya hari ini ada 20 juta mobil nih di jalan gitu kan. Untuk sementara penjualan mobil itu 800.000 sampai 1 juta lah setahun. Jadi tentunya butuh waktu untuk mengganti stok ini dengan flow EV yang baru. Nah, tentunya yang kita jaga di sini adalah momentum. Jadi teman-teman yang beli mobil atau motor baru, kita berharap mereka mempertimbangkan untuk menggunakan EV. Di bayangan Bapak kira-kira berapa tahun nih Pak? Terakhir pertanyaan dari saya. Waktu itu karena saya ada target waktu itu untuk 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor di 2030. Wah, jadi saya hitung balik waktu itu ya butuh market share-nya tahunan di tahun 2030 itu sekitar 50%.
sekitar 50% ya. Iya. 2030 why not ya Pak ya? Ya, itu ininya, mimpi kita ya. Mimpi, oke. Tapi tentunya kita harapkan bisa kejadian. Terima kasih Pak Rahmat Kaimuddin selaku Deputi Bidang Infrastruktur Dasar Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atas waktunya di Nusantara Economic Updates pada siang ini. Sehat dan sukses selalu. Dan pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital. Dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Lenggracia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.